Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga pemirsa semua sehat-sehat selalu serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Setelah lama vakum tidak membuat video, maklum karena aku orang kecil, saudaraku. Jadi kalau nggak kerja ya nggak makan gitu istilahnya. Makanya aku kerjanya ini harus lebih giat supaya bisa mencukupi kebutuhan. Dan dalam kesempatan video kali ini aku akan membahas, karena ini menurutku juga penting. Kenapa aku bilang penting? Karena hal ini bisa menimpa siapa saja, terutama kita sebagai orang kecil yang kerjanya aja montang-manting istilahnya. Terus kepala buat kaki, kaki buat kepala istilahnya, paribasane kata orang Jawa, supaya bisa membeli ya kecil-kecil tanah lah untuk tempat tinggal, untuk dibangun rumah. Itu skala kecil. Yang aku bahas ini adalah tentang polemik pembelian tanah Gus Nur yang di Besuki. Karena kita semua tahu bahwa Gus Nur membeli tanah di Besuki untuk keperluan pembuatan pondok pesantren tahfidz Quran. Dan kita semua pasti sudah nonton videonya. Buat yang sehaluan dengan Gus Nur pasti sudah menonton videonya. Aku sebagai orang kecil juga kemarin sempat nonton, dan aku berpikir bagaimana hal ini seandainya menimpa kepada diri kita. Kita ini orang kecil yang kerja itu banting tulang gak karu-karuan, ngumpulin uang seperak, 2 perak, ngabung 1 rupiah, 1000, 2000 supaya bisa kumpul dan membeli sebidang tanah. Bagaimana perasaan kita kalau hal itu terjadi kepada kita? Kita sudah ngumpul sekian lama, bertahun-tahun kita ngumpulin duit, dan alhamdulillah duit sudah cukup untuk membeli sebidang tanah. Begitu sudah kita beli, tiba-tiba terjadi kejadian seperti yang dialami Gus Nur. Jadi tanah yang sudah dibeli tiba-tiba dibatalkan. Entah masalahnya apa nggak tahu, sebabnya apa nggak tahu. Padahal kalau kita amati dalam pembelian, nah sebelum ini aku bahas lebih lanjut, kebetulan karena aku ini mengalami pribadi. Kemarin 4 tahun yang lalu, kebetulan alhamdulillah aku juga membeli tanah. Dari hasil kerja keras, alhamdulillah bisa terkumpul dan membeli sebidang tanah. Dan persis yang dialami Gus Nur, tanah itu belum ada sertifikatnya. Makanya buat saudara-saudaraku semua harus berhati-hati kalau membeli tanah. Tapi yang dialami Gus Nur ini aneh. Kenapa aku bilang aneh? Tanah sudah dibeli lunas, uangnya juga sudah habis katanya. Yang punya tanah itu uangnya sudah habis, sudah buat bayar hutang, sudah buat berobat, itu uangnya sudah habis. Gitu. Harusnya, logikanya, meskipun takut dengan siapapun yang punya tanah, dia nggak peduli, sudah dijual dengan pihak kedua, dan tanah itu mau dibuat apapun sama pihak kedua itu ya terserah. Oh, sudah dijual, harusnya begitu lah. Kok tiba-tiba dibatalkan? Kan lucu saja ini. Karena yang dialami Gus Nur ini lucu. Kenapa aku bilang lucu? Aku juga 4 tahun yang lalu aku juga membeli tanah belum sertifikat. Itu artinya tanah masih dalam bentuk petok. Lah, petok ini kebetulan begini wujudnya. Kebetulan ini masih ada suratnya. Ini Gus Nur kan sama ini ya. Kemarin kan ada perjanjian hitam di atas putih. Ini sudah kuat. Meskipun belum sertifikat,
ini masih petok. Ini masih petok, ini wujudnya masih petok. Ya, batas-batas tanah, keterangan tanah ini, pekarangan atau persawahan, itu ada, keterangannya semua ada. Kenapa aku bilang aneh tadi? Aku juga mengalami membeli tanah seperti Gus Nur. Tanah itu belum sertifikat, artinya tanah itu masih petok. Dan sudah ada perjanjian jual beli. Ini sudah kuat, meskipun belum ada sertifikat. Dan tanah ini setelah aku beli nggak ada yang ungkit-ungkit. Karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. Jual beli sudah komplit, tanda tangan semua sudah ada. Pihak Pak Lurah, kepala desa juga ada, saksi-saksi penjual udah ada. Kalau menurutku sudah begini, yang jual udah persetan dengan urusan orang luar, itu persetan. Udah dijual ya udah jual, gitu. Ngapain harus takut? Tanah sudah dijual kok. Karena punya aku ini nggak ada yang ungkit-ungkit, sudah ada perjanjian. Kalau mau ada yang ungkit-ungkit, misalkan ada yang ungkit-ungkit, kalau aku jadi Gus Nur, ini tanah kan belinya 24 juta katanya Gus Nur, sedangkan perjanjian hitam di atas putih sudah ada. Kok tiba-tiba kemarin ada yang membuat video entah siapa itu, katanya uangnya 24 juta sudah siap, padahal itu video sudah selang dari pembelian tanah sudah beberapa hari. Jadi bukan masalah 24 juta, itu sudah kuasanya hak pihak kedua, bukan nama pemilik tanah tadi, bukan. Karena perjanjian di sini sudah ada penjual tanah dengan pembeli pihak kedua. Jadi bukan soal 24 juta lagi, bukan. Ini sudah kuasanya Gus Nur, harusnya begitu. Jadi bukan soal 20 juta, 24 juta. Kalau aku jadi Gus Nur, bukan 24 juta lagi, 1 miliar kayak 5 miliar, gitu loh. Karena itu sudah kuasanya Gus Nur, sudah dibeli. Lah kenapa kok Gus Nur itu membelinya 24 juta? Namanya tanah, rumah, itu rezeki-rezekian, gitu loh. Ada yang dijual misalkan kok 10 juta, itu nggak laku-laku lama juga, nggak laku-laku, itu ada. Tapi ada di sisi lain, 1 miliar dijual sehari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan laku. Namanya rezeki. Dan itu kenapa kan 24 juta itu rezekinya Gus Nur. Mungkin juga rezekinya nanti anak-anak yang akan mondok di situ, siapa tahu. Kan rencananya Gusti Allah kabeh. Kan semua rencananya Allah Ta'ala. Jadi dengan bukti ini, meskipun tidak sertifikat, kalau kita membeli tanah, sudah ada perjanjian jual beli ini, sudah kuat, sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi misalkan kok pihak keluarga ini mau menebus pembelian kita, misalkan kok 24 juta misalkan, itu sudah bukan 24 juta lagi. Kita yang menghargai, kita yang keluar harga. Mau dijual berapa ini tanah, gitu loh. Jadi bukan soal 20 juta ini uangnya sudah ada. Wah, lucu ini lucu. Makanya kenapa aku bilang lucu dan mengenaskan. Seandainya hal ini menimpa orang-orang kecil seperti kita, bayangkan perasaan kita seperti apa. Hancur mesti perasaan kita. Kita sudah ngumpuli uang bertahun-tahun untuk membeli tanah, tiba-tiba setelah tanah kita beli belum sertifikat, cuman masih berupa petok, tiba-tiba terjadi masalah seperti ini, dibatalkan sepihak, padahal perjanjian hitam di atas putih sudah ada, gitu loh. Dan dengan kejadian ini kita bisa belajar. Makanya kita kalau membeli tanah atau rumah itu hati-hati kalau belum ada sertifikatnya. Kalau sudah sertifikat aman.
Tapi kalau masih berupa petok seperti ini, itu yang dikhawatirkan timbul konflik. Tapi sekonflik-konfliknya ini sudah ada tanda tangan semua, itu sudah kuat. Dan kebetulan langkah selanjutnya yang harus kita tempuh setelah kita membeli tanah yang berupa petok seperti ini, kita bisa maju ke BPN. Apa BPN itu? BPN itu Badan Pertanahan Nasional. Kenapa ke BPN? Karena kita bisa mengajukan untuk diproses menjadi sertifikat. Dan alhamdulillah punya aku sudah aku ajukan menjadi sertifikat. Dan sertifikatnya sudah ada, cuman nggak aku tunjukkan lah, masa aku harus tunjukkan juga. Cuman persyaratan untuk dijadikan sertifikat itu ada. Persyaratannya seperti ini tambahannya. Nah, ini ada kantong plastik ini, ada. Kebetulan masih ada komplit ini. Untuk proses selanjutnya, untuk diproses yang petok untuk menjadi sertifikat, itu ada surat keterangan nikah kita sebagai pembeli, terus KK, KTP dan sebagainya lah, terus PBB, tahulah PBB itu apa, terus surat keterangan harga tanah lah. Itu jadi konflik yang dialami Gus Nur itu harusnya nggak konflik, itu tidak harus menjadi konflik, karena menurut tanah itu sudah hak mutlak, sudah atas nama pemilik pihak kedua yaitu Gus Nur. Jadi orang luar itu nggak bisa ikut campur. Tapi yang dialami Gus Nur itu orang luar justru ikut campur. Bahkan yang punya takut sama apa sama pas nggak takut kepada Gusti Allah, itu takut. Jangan main-main, kita semua bakal mati. Arpopo. Kalau kita benci kepada seseorang, jangan main jegal-jegal begini, siksanya berat. Katanya yakin Gusti Allah rasari, ngapain masih jegal-jegalan? Dikira Gusti Allah nggak tahu gitu ya? Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang aku iki yo mumet mikir-mikir pola tingkah orang-orang itu. Kadang aku juga mumet. Kalau ngomong itu enak, Gusti Allah ora sare, Gusti Allah ora sare. Tapi nganaknya duit jalan terus. Jegal belakang teman seiman jalan terus. Apa mau ngomongan tok? Apa itu nggak ada catatannya? Jadi kalau kita benci kepada orang, ya sekedarnya saja. Karena apalagi kalau kita ikut-ikutan membenci yang kita nggak tahu. Kasihan, urusan dunia ini ruwet. Jadi jangan ditambahi ruwet. Kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita saja. Kelak di akhirat itu sudah mumet. Jadi nggak enak-enakan kita itu. Apalagi mempertanggungkan salah dan dosa, jauh lebih berat. Jangan dikira semua amalan ibadah kita itu wah langsung nilai 100 mulus. Belum. Pokok dalam video ini menurutku tanah itu sudah mutlak milik Gus Nur. Karena kenapa? Karena tanah, jual beli tanah itu hanya urusan kepada si penjual dengan si pembeli. Orang lain itu cuman bisik biasa. Orang biasanya iri dengki, bisik begini. Ya Allah. Oke, lanjut. Jadi inti dalam video ini, tanah ini menurutku sesuai pengalaman pribadiku, sudah melalui proses jual beli tanah ini sudah mutlak, sudah kita beli. Kalau ada orang lain yang ingin mengembalikan
uang sebesar yang aku beli ini itu bukan urusan gitu. Dan dengan adanya ini, tanah sudah berpindah tangan dari pihak penjual ke pembeli menurutku. Jadi semoga dengan adanya video ini, kita sebagai orang kecil bisa lebih berhati-hati dalam membeli properti, baik tanah maupun rumah. Karena jangan dikira semua orang itu senang kepada kita. Kadang-kadang ada orang juga yang benci dan main belakang itu kan ada orang itu, ya Allah. Tapi yakinlah, apapun perbuatan baik buruk kita, Allah Ta'ala pasti tahu. Kalau baik akan kembali ke dalam kebaikan, dan insya Allah akan dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau buruk, yakin percayalah, azab dunia, azab akhirat pasti akan diterima juga. Karena urusan dengan Gusti Allah ini urusan menurutku lebih mudah. Kenapa kok lebih mudah urusan dengan Gusti Allah? Kalau urusan dengan Gusti Allah itu, kalau kita tobat nasuha dan tobat kita itu diterima, udah beres, diampuni semua dosa-dosa kita. Tapi kalau urusan dosa kepada sesama manusia, ini yang berat. Jadi kita kok melakukan kesalahan dengan orang, lalu kita berdoa kepada Gusti Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, aku telah zalim ya Allah, zalim dengan si anu ya Allah. Apa Gusti Allah mau mengabulkan? Belum tentu bro, belum. Syaratnya itu kita harus minta ampun dengan si orang yang kita zalimi. Setelah kita diampuni dan dimaafkan oleh orang yang kita zalimi, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Kalau begitu, baru doa kita diterima, insya Allah. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.